Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya pernah bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Secara bahasa, kata Dajjal berasal dari bahasa Arab Dajjala yang bermakna menutupi sesuatu. Menurut Kamus Lisanul Arab, ada beberapa pendapat perihal definisi dari namanya tersebut. Pertama, ada pendapat yang menyebutkan bahwa arti menutupi tersebut karena ia sosok pembohong yang suka menutupi kebenaran dengan kepalsuan. Berkenaan dengan lokasi keluarnya Dajjal pernah dijelaskan dalam sabda Rasulullah. Dari sini datang fitnah ke arah timur, kekurang ajaran dan kekerasan, serta kekerasan hati merupakan sifat-sifat para penggembala unta dan lembu di kalangan suku Robi'ah dan Mudhar. Hadis riwayat Bukhari. Hal itu senada dengan lokasi kemunculan Dajjal yang disebutkan akan keluar dari arah timur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Masih Ad-Dajjal akan datang dari arah timur dan tujuannya adalah Madinah hingga dia sampai di balik gunung Uhud. Lalu para malaikat menghalaunya ke Syam dan dia di sana binasa. Hadis riwayat Muslim. Ada beberapa wilayah di arah timur yang disambangi oleh Dajjal. Salah satunya adalah wilayah Khurasan. Hal ini disandarkan pada hadis yang berbunyi, Dajjal akan keluar dari daerah timur yang bernama Khurasan. Dia akan diikuti oleh orang-orang yang berwajah seperti perisai. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, dan Hakim. Selain itu dijelaskan Dajjal akan mendatangi sebuah jalan antara Syam dan Irak. Rasulullah bersabda dalam riwayat hadis yang bersumber dari Hakim dari An-Nawas bin Sam'an, dia akan keluar dari sebuah jalan antara Syam dan Irak. Kemudian dia melakukan perusakan ke tempat-tempat di sekitarnya. Wahai hamba-hamba Allah, teguhlah pada keyakinan agama kalian. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Adapun dalam sejumlah sabdanya yang lain, Rasulullah lebih merincikan wilayah mana yang menjadi tempat keluar Dajjal kelak. Dajjal akan keluar dari daerah timur yang bernama Khurasan. Dia akan diikuti oleh orang-orang yang berwajah seperti perisai. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, dan Hakim. Kalau dia muncul sementara aku masih hidup di tengah kalian, aku akan menghadapinya. Tapi kalau dia muncul setelah aku meninggal, ketahuilah bahwa Tuhan kalian tidaklah buta mata sebelah kirinya. Dajjal itu akan muncul dari kalangan kaum Yahudi Asfahan. Dia akan mendatangi kota Madinah, lalu dia berhenti di luarnya. Saat itu Madinah punya 7 pintu. Pada setiap jalan ada 2 malaikat yang menjaga. Kemudian para penduduknya yang jahat akan keluar bergabung dengan Dajjal hingga tiba di Syam, di daerah bernama Batlut. Kemudian Isa bin Maryam turun dan membunuh Dajjal. Isa akan hidup di bumi selama 40 tahun, menjadi seorang pemimpin dan imam yang adil. Hadis riwayat Ahmad, di mana dalam hadisnya beliau bersabda, Dajjal akan menunggang seekor keledai akmar. Jarak antara kedua telinga keledai itu adalah 40 hasta. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Bagaimana laju aksi Dajjal yang bagaikan awan dengan hembusan angin? Rasulullah katakan itu dalam hadisnya dari An-Nawas bin Sam'an, seperti awan yang diikuti angin. Hadis riwayat Muslim. Pada hari-hari yang singkat selama 40 hari, Dajjal akan mengelilingi dunia dan bumi akan berputar terasa lebih cepat. Saat berada di atas awan, kecepatan kendaraan milik Dajjal itu diumpamakan awan yang ditiup angin. Bumi akan digulung untuknya, serta tangan kanannya seolah sedang menggenggam awan dan mendahului matahari dari tempatnya terbenam. Jika kita melihat secara cermat pada ciri-ciri kendaraan Dajjal yang dijelaskan dalam hadis tersebut, maka kita akan terbayang dengan sebuah pesawat terbang. Apabila mengudara di angkasa, pesawat tentunya sama seperti halnya awan yang ditiup angin. Pesawat terbang juga memiliki kecepatan yang lebih cepat dari jalannya matahari yang terbenam lebih lama. Namun ada tempat yang tidak bisa dimasuki Dajjal. Dan apa sajakah tempat itu? Yang pertama, Masjidil Haram. Yang kedua, Masjid Nabawi Madinah. Yang ketiga, Masjidil Aqsa Palestina. Masjidil Aqsa dikenal juga sebagai Baitul Maqdis, adalah tempat suci ketiga umat Islam. Sahabat beriman, ada beberapa pertanda munculnya Dajjal.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian akan perangi Jazirah Arab sehingga Allah memenangkan kalian atasnya. Kemudian kalian peperangi Persia sehingga Allah memenangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Rum sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Dajjal sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Hadis riwayat Muslim. Menjelang kemunculan Dajjal, umat manusia akan mengalami masa paceklik dahsyat sehingga banyak manusia yang kelaparan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langit pada tahun pertama untuk menahan sepertiga hujan, memerintahkan bumi untuk menahan sepertiga tumbuhannya. Kemudian Allah memerintahkan langit pada tahun kedua untuk menahan 2/3 hujannya, dan memerintahkan tanah untuk menahan 2/3 tanamannya. Selanjutnya Allah memerintahkan langit pada tahun ketiga menahan semua hujannya, tak ada yang turun satu tetes pun, dan memerintahkan tanah untuk menahan semua tumbuh-tumbuhan. Dan berikut ini beberapa golongan manusia yang akan menjadi pengikut Dajjal di akhir zaman. Yang pertama adalah golongan orang Yahudi. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang berbuat kerusakan. Ayat tersebut tengah membicarakan tentang bangsa Yahudi, satu bangsa yang digambarkan Allah sebagai bangsa yang suka membuat kekacauan di muka bumi dari zaman dahulu hingga sekarang. Yang kedua adalah setan dan jin. Kedua makhluk ini turut menjadi pengikut Dajjal. Mereka akan mencoba membantu Dajjal dalam menghasut manusia dan menghancurkan muka bumi. Yang ketiga adalah golongan orang pelaku seks menyimpang. Orang-orang yang menjadi pelaku seks menyimpang ini telah menjauh dari norma agama yang berlaku. Perkara ini sudah ditentang keras dalam ajaran agama Islam, bahkan dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dan mendengar Jarir radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang paling aku takuti pada umatku adalah munculnya perilaku kaum Lut. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keempat adalah golongan wanita akhir zaman. Para wanita akhir zaman disebut sebagai wanita yang memiliki keimanan paling lemah di bumi, sebagaimana disebut dalam salah satu riwayat hadis. Dinukil dari hadis Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, Dajjal akan turun ke Mirqanah, dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita, sampai-sampai ada seorang yang pergi ke istrinya, ibunya, putrinya, dan saudarinya, dan bibinya, kemudian mengikatnya karena khawatir keluar menuju Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang kelima adalah golongan para pelaku perbuatan tercela. Umat Nabi Muhammad yang kerap melakukan perbuatan tercela disebut akan menjadi kelompok orang yang mudah menjadi pengikut Dajjal. Mereka ini adalah orang yang suka bermaksiat, tidak mau berpuasa, mengabaikan panggilan azan, meninggalkan sholat, dan pemakan harta riba. Sebelumnya, setiap nabi telah memberikan peringatan kepada umatnya akan adanya Dajjal yang buta matanya. Adapun Nabi Muhammad SAW secara khusus diperintahkan untuk memberikan peringatan yang lebih, dan sesungguhnya dia akan keluar kepada umat ini karena ia adalah umat yang terakhir dan Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Wallahu a'lam bishawab.